Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Komodisita Novianti dengan NIM 201509102 dari kelas 4B, Program Studi Sistem Informasi. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai arsitektur development method atau yang biasa disebut dengan ADM, di mana ADM ini merupakan bagian inti dari TOGAF, di mana TOGAF ini adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur di dalam organisasi. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan daftar isi dari apa yang ingin saya jelaskan. Jadi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini adalah yang pertama arsitektur enterprise, lalu yang kedua adalah siklus metode pengembangan arsitektur, lalu yang ketiga adalah proses iterasi, dan yang keempat adalah teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Nah, pada bagian pertama arsitektur enterprise, jadi di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Jadi menurut ahli Langhorst, arsitektur enterprise didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang saling berkaitan, metode dan model yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan struktur organisasi, bisnis proses, sistem informasi, dan infrastruktur perusahaan. Di mana di dalam arsitektur enterprise ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada arsitektur bisnis, arsitektur data, lalu ada arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, di mana masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Di mana arsitektur bisnis itu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana proses bisnis yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Lalu ada arsitektur data yang berguna untuk menggambarkan pengaksesan atau pengelolaan dan penyimpanan data dari sebuah organisasi. Lalu ada arsitektur aplikasi, di mana berfungsi untuk mendefinisikan jenis aplikasi utama yang akan digunakan untuk mengelola data yang telah disimpan serta sebagai alat dalam mendukung proses bisnis di dalam organisasi. Dan arsitektur teknologi itu berfungsi untuk mendefinisikan platform teknologi yang akan digunakan untuk penyediaan lingkungan dari aplikasi di dalam organisasi. Nah, di dalam arsitektur enterprise sendiri itu terdapat kerangka kerja yang berfungsi untuk mendukung pengembangan arsitektur di dalam organisasi yang disebut the Open Group Architecture Framework atau biasa disebut dengan OGAF. Sebelum masuk ke dalam materi kedua, jadi di sini saya ingin menjelaskan ada beberapa tools yang biasanya digunakan untuk membantu pengembangan arsitektur enterprise. Jadi yang pertama itu ada value chain. Jadi value chain ini berguna untuk mendeskripsikan cara melihat bisnis sebagai rantai aktivitas di dalam organisasi, di mana value chain ini dikelompokkan menjadi 2 sub, yaitu ada primary activity atau aktivitas utama, dan ada support activity atau aktivitas pendukung di dalam perusahaan. Lalu yang kedua itu ada solution concept diagram, di mana di sini solution concept diagram ini berfungsi untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi dengan cara membuat diagram terkait dengan solusi yang akan digunakan dalam pemecahan masalah yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga ada roadmap candidate, di mana ini berfungsi untuk menentukan daftar urutan prioritas dan langkah perbaikan dari arsitektur. Lalu yang keempat adalah analisa gap, di mana analisa gap ini berfungsi untuk melihat kesenjangan yang ada di antara arsitektur yang telah dilakukan oleh organisasi dan arsitektur yang diharapkan atau yang diinginkan organisasi di kedepannya. Jadi di analisa gap ini kita bisa melihat seperti apa arsitektur
sebelumnya dan seperti apa arsitektur yang diinginkan oleh organisasi, sehingga dari sana kita bisa mendapatkan solusi atau perbaikan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki arsitektur tersebut. Lalu yang terakhir adalah prinsipal katalog, dan biasanya prinsipal katalog ini ada di dalam arsitektur vision. Jadi di sini berisi tentang segala deskripsi mengenai organisasi, mulai dari visi, lalu ada misi, lalu ada goals atau sasaran bisnis yang diinginkan, proses-proses bisnis yang ada di dalam organisasi, dan masih banyak lagi. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian 2, yaitu siklus metode pengembangan arsitektur. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam siklus metode pengembangan arsitektur seperti yang saya jelaskan, jadi The Open Group Architecture Framework atau TOGAF itu merupakan suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise arsitektur yang digunakan oleh arsitek atau konsultan di dalam perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur arsitektur di dalam perusahaan. Di mana bagian inti dari TOGAF ini adalah ADM atau Architecture Development Method, di mana ADM ini merupakan metode yang secara mendetail mengenai bagaimana kita membangun, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi. Lalu di dalam ADM sendiri ini terdiri dari 8 tahapan dan 2 tahapan khusus, di mana 8 tahapan ini terdiri dari bagian A sampai bagian H, dari arsitektur vision sampai arsitektur change management, dan 2 tahapan khusus ini ada preliminary dan requirement management. Oke, kita langsung masuk ke tahapan pertama, yaitu preliminary, di mana tujuan dari tahapan ini adalah untuk mempersiapkan kebutuhan perusahaan untuk pengembangan arsitektur perusahaan yang baru. Jadi langkah yang biasanya ada di dalam preliminary ini adalah pengorganisasian dan tata kelola arsitektur, lalu ada prinsip umum arsitektur, menentukan framework dan metode yang digunakan di dalam pembuatan atau perancangan arsitektur, dan menentukan tools yang akan digunakan sebagai media pendukung dari pengembangan arsitektur sendiri. Lalu yang kedua adalah requirement management, di mana requirement management ini adalah bertujuan untuk memberikan arahan apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengimplementasikan arsitektur perusahaan yang baru, di mana langkah yang biasa ada di dalam requirement management ini adalah organisasi issues atau permasalahan yang ada di dalam organisasi. Nah, dari pengidentifikasian organisasi isu atau permasalahan yang ada di dalam organisasi ini, kita bisa mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga dari pendefinisian organisasi isu ini kita bisa mendapatkan goals perusahaan atau hal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Lanjut ke bagian tahapan 8 tahapan. Jadi tahapan yang pertama adalah arsitektur vision, di mana tujuannya untuk menyiapkan gambaran umum mengenai organisasi dan target arsitektur yang diharapkan oleh organisasi tersebut, di mana langkah dari arsitektur vision ini adalah mengidentifikasi visi, misi, dan tujuan perusahaan, lalu ada pendefinisian proses bisnis, identifikasi stakeholder, dan analisis value chain dan solution konsep diagram, di mana di sini tujuannya adalah untuk menentukan ruang lingkup dalam perusahaan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko yang ada di dalam perusahaan. Oke, kita lanjut ke 3 serangkai pengembangan arsitektur. Jadi saya sebut 3 serangkai pengembangan arsitektur ini karena di tahapan B, C, dan D ini merupakan pengembangan arsitektur yang ada di dalam organisasi seperti bisnis, lalu ada sistem informasi dan teknologi.
Nah, jadi di sini masing-masing memiliki tujuannya masing-masing, dan untuk langkah-langkah yang ada di setiap 3 serangkai pengembangan arsitektur ini hampir mirip, namun untuk arsitektur informasi ini memiliki perbedaannya, yaitu di bagian sub tahapan yang ada di dalam arsitektur sistem informasi tersebut. Lalu sekarang saya jelaskan tujuannya. Untuk bisnis arsitektur ini, tujuannya adalah mengembangkan arsitektur yang diharapkan sesuai dengan proses bisnis. Lalu untuk arsitektur sistem informasi itu tujuannya untuk mengetahui komponen software seperti arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang bisa dilakukan secara otomatis atau yang diharapkan bisa berlaksana secara otomatis. Lalu yang keempat ada teknologi arsitektur, di mana tujuannya adalah untuk mendukung elemen yang telah dikembangkan di tahap sebelumnya, yaitu ada di tahapan bisnis dan di tahapan sistem informasi, di mana di sini di teknologi arsitektur ini lebih berfokus pada platform dan sumber data yang digunakan. Lalu untuk langkah-langkahnya, dari ketiga serangkaian ini memiliki langkah-langkah yang sama di dalam tahapannya, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan arsitektur saat ini, lalu ada mendefinisikan arsitektur yang diharapkan, lalu menganalisa gap, lalu ada evaluasi, dan roadmap candidate. Untuk informasi sistem arsitektur ini, di dalamnya tuh dibagi lagi menjadi 2 sub, yaitu ada arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Jadi untuk langkah-langkah yang dilakukan di dalam arsitektur sistem informasi ini, untuk pendefinisian arsitektur saat ini dan yang diharapkan, itu akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melihat arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Selanjutnya adalah ada tahapan opportunity dan solution dan migration planning. Jadi opportunity dan solution ini bertujuan untuk menggabungkan 3 serangkaian tadi yang ada bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mendefinisikan arsitektur yang akan digunakan. Di mana langkah-langkah di dalamnya itu adalah mengidentifikasi kendala dan membuat strategi solusi di masing-masing arsitektur tersebut, yaitu ada arsitektur bisnis, ada arsitektur sistem informasi, dan ada arsitektur teknologi. Lalu yang keenam ada migration planning, di mana memiliki tujuan yaitu untuk membuat jadwal migrasi arsitektur dan pengaturan pelaksanaan proyek dan organisasi serta goals dan biayanya. Di mana langkah-langkahnya itu yang pertama adalah membuat urutan prioritas pengembangan aplikasi, lalu ada penjadwalan target implementasi, dan langkah terakhir adalah minimalisir risiko. Selanjutnya tahap ke-7 dan tahap ke-8, di mana tahap ke-7 adalah implementation governance, di mana tujuannya untuk menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi yang telah dilakukan, di mana langkah-langkahnya itu adalah membuat usulan tim Departemen TI untuk proses tata kelola TI, dan yang kedua adalah usulan tata kelola TI sendiri. Lalu tahapan terakhir adalah arsitektur change management, di mana memiliki tujuan untuk mengendalikan pengelolaan arsitektur yang telah dijalankan. Jadi langkah-langkahnya adalah pembuatan interface sistem dan uji kelayakan arsitektur baru. Oke. Selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu proses iterasi. Nah, di proses iterasi ini, di dalam TOGAF itu memiliki pendekatan iterasi dan menyediakan best practice atau
praktis terbaik atau pelatihan terbaik, di mana pembagiannya seperti gambar di samping. Jadi di sana dibagi menjadi 4 pendekatan iterasi, yaitu yang pertama adalah arsitektur capability iteration atau iterasi capability arsitektur, di mana tahapannya meliputi preliminary dan arsitektur vision. Lalu yang kedua adalah arsitektur development iteration atau iterasi pembuatan arsitektur, di mana mencakup 3 serangkaian, yaitu adalah bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Lalu yang ketiga adalah transition planning iteration atau yang bisa disebut dengan iterasi perencanaan transisi, di mana tahapannya meliputi opportunity and solution dan migration planning. Lalu iterasi yang keempat atau yang terakhir adalah arsitektur governance iteration, di mana meliputi implementation governance dan arsitektur change management. Lanjut ke bagian 4 adalah teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur, di mana di dalam teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur sendiri berguna untuk menjadi patokan seorang arsitektur dalam mengembangkan arsitekturnya. Di mana di sini adalah ada yang pertama adalah teknik untuk mengatur dan mengelola partisipan, yaitu langkah-langkahnya adalah manajemen stakeholder dan penilaian kesiapan transformasi bisnis. Lalu yang kedua adalah teknik arsitektur sistem informasi, di mana langkah-langkahnya adalah pola arsitektur, prinsip arsitektur, mendefinisikan dan mengelola SOA, di mana SOA sendiri ini merupakan service oriented arsitektur, yang di dalamnya adalah arsitektur yang membuat dan menggunakan proses bisnis namun berorientasi pada layanan dan service. Lalu tahap keempat adalah interoperability requirement, atau yang bisa dibilang adalah aplikasi yang bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol. Lalu tahapan terakhir dari teknik arsitektur sistem informasi adalah arsitektur keamanan. Teknik ketiga adalah teknik mengembangkan arsitektur, di mana di sini terdiri dari skenario bisnis dan analisa gap atau analisa kesenjangan antara arsitektur yang sedang digunakan saat ini dan arsitektur yang diharapkan di masa depan. Lalu yang keempat adalah teknik merencanakan dan menjalankan arsitektur, di mana di sini terdiri dari teknik perencanaan migrasi dan perencanaan berbasis kapabilitas atau perencanaan yang berbasis serba otomatis. Selanjutnya adalah teknik adaptasi TOGAF, di mana di dalam teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada menerapkan iterasi pada ADM dan menerapkan ADM pada level perusahaan yang berbeda. Dan teknik yang terakhir adalah teknik lintas organisasi, yaitu bagaimana satu perusahaan memanajemen risiko yang bisa saja terjadi di dalam perusahaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi.